Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Ilham. NIM saya 44525010099. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Digital Komunikasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pusaka yang telah lama dirampas. Yang pertama itu adalah latar belakang dari pusaka yang telah lama dirampas itu ada banyaknya pusaka-pusaka yang disimpan di Museum Belanda. Yang kedua ada 427 artefak yang dirampas dari Indonesia pada masa kolonial. Yang ketiga ada benda-benda tersebut selama lebih dari 100 tahun yang disimpan di museum-museum Belanda. Selanjutnya ada sejarah hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 10 Juli 2023 menandai satu episode penting dalam sejarah hubungan antara Indonesia dan Belanda. Belanda mengembalikan 427 artefak yang dirampas dari Indonesia pada masa kolonial. Di antara artefak-artefak yang berharga tersebut terdapat 4 arka dari Candi Singasari, keris dari Kerajaan Kelungkung, benda koleksi Pitamaha dari Bali, dan pusaka-pusaka dari kerajaan di Lombok. Selanjutnya ada langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi sementara restitusi ini menandai langkah-langkah maju dalam melihat kembali sejarah kelam penjajahan di masa lalu. Muncul tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan agar pemulangan objek-objek ini tidak sekedar menjadi aktivitas seremonial belaka. Selain isu tentang kesepian infrastruktur yang Indonesia miliki untuk menjaga keamanan dan konservasi benda-benda berusia ratusan tahun ini, pemerintah Indonesia membentuk tim repatriasi untuk mengidentifikasi artefak yang akan diajukan untuk dikembalikan ke Museum Indonesia. Selanjutnya itu ada upaya pemulangan artefak ke Museum Indonesia. Alih-alih sebuah solusi, pemulangan objek-objek ini merupakan tantangan besar bagi sebagian museum di Indonesia. Sebagaimana secara luas kita ketahui, sebagian besar objek ini atau bahkan seluruhnya akan ditempatkan di museum. Pertanyaannya, narasi seperti apa yang harus disiapkan oleh museum di Indonesia agar publik dapat belajar tidak hanya tentang identitas objek, tetapi juga seluk-beluk tentang bagaimana objek ini dirampas, dibawa, dan disimpan di Belanda selama ratusan tahun. Selanjutnya itu ada objek yang disimpan di Belanda, dan di sini ada gambarnya ya, di Museum Belanda. Saat ini diperkirakan ada 300.000 objek dari Indonesia yang disimpan di Belanda. Jumlah ini sangat mungkin bertambah seiring dengan semakin intensifnya kegiatan provenance research atau riset mengenai asal-usul benda yang dilakukan berbagai institusi akademik di Belanda selama atau dekade terakhir. Upaya pemulangan benda-benda ini ke Indonesia juga telah dilakukan secara serius sejak dekade 1970-an. Ada ribuan objek yang telah berhasil diklaim kembali oleh pemerintah Indonesia. Namun masih ada ribuan objek masterpiece lainnya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi yang juga harus dipulangkan ke Indonesia. Selanjutnya ada objek-objek yang akan kembali. Pemerintah Belanda mengembalikan sejumlah artefak jarahan ke Indonesia pada Jumat tanggal 20 bulan September 2024. Artefak yang dikembalikan ke negara bekas koloninya itu termasuk patung Buddha batu yang berusia berabad-abad dan gelang tangan
berhiaskan permata. Selanjutnya ada masa depan diplomasi budaya. Tidak diragukan lagi apabila mengacu pada peraturan undang-undang yang kita miliki. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 15 dan 16, pemerintah mendapat amanat sebagai pemegang prioritas kepemilikan cagar budaya. Maka benda-benda yang berhasil dipulangkan dari Belanda ini berdasarkan hukum secara otomatis dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana pada kasus-kasus benda-benda yang telah dipulangkan sebelumnya, Museum Nasional di Jakarta menjadi institusi utama yang berperan dalam menjamin keberlangsungan nasib benda-benda ini di masa depan. Yang terakhir ada kesimpulan. Simpulan ini kayak pemulangan objek-objek dari Belanda, betapapun banyaknya jumlahnya, tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa diiringi kesadaran untuk memerdekakan perspektif dari kita narasi kolonial. Objek tersebut hanya akan berpindah tempat, tetapi tidak mengubah apapun tentang bagaimana kita memahami masa lalu dan maknanya di masa kini. Jangan sampai ingar-bingar pemulangan artefak-artefak yang berharga ini terlihat mewah dan meriah dari luar, namun sebenarnya miskin dan hampa makna dari dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.